Jadi program akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai uji normalitas dan masukkan. Yang pertama ini yaitu uji normalitas, yaitu berfungsi untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pelaku atau residual memiliki distribusi normal. Uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid. Ada dua cara dalam uji normalitas, yaitu analisis grafik histogram dan analisis statistik. Yang pertama yaitu analisis grafik histogram, yaitu dengan membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun hanya melihat histogram dapat menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal dengan melihat normal probability plot membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram yang menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normal. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Ini ada gambar dari hasil output SPSS di mana grafik histogram memberikan pola distribusi yang menceng atau skewness ke kiri dan tidak normal. Grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya agak menjauh dari garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi menyalahi asumsi normalitas. Kemudian yang kedua ini ada analisis statistik. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual. Nilai Z statistik untuk skewness, rumusnya yaitu untuk mencari Z skewness dibagi akar 6 per N, dan untuk mencari Z kurtosis sama dengan kurtosis dibagi akar 24 per N, di mana N jumlah sampel. Jika nilai Z itu lebih besar dari Z tabel, maka distribusi tidak normal. Nilai Z hitung lebih besar dari 2,58 menunjukkan penolakan asumsi normalitas pada tingkat signifikansi 0,01 dan pada tingkat signifikansi 0,05. Nilai Z tabel sama dengan 1,96. Kemudian ini adalah tabel dari deskriptif statistik. Dari nilai skewness dan kurtosis dapat dihitung sebagai berikut. Z skewness sama dengan 1,853 dibagi akar 6 per 100 sama dengan 7,566. 1,853 diperoleh dari skewness statistik, 6 itu diperoleh dari rumus, dan 100 itu adalah N. Dan untuk mencari Z kurtosis sama dengan 4,169 dibagi akar 24 per 100 diperoleh hasil 8,5099. 4,169 diperoleh dari kurtosis statistik, 24 diperoleh dari rumus, dan 100 adalah N. Hasil Z skewness dan Z kurtosis jauh di atas nilai tabel disimpulkan data residual tidak berdistribusi normal konsisten dengan uji grafik. Uji statistik lain dengan statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov atau KS. Uji KS membuat hipotesis H0 data residual berdistribusi normal dan HA data residual tidak berdistribusi normal. Selanjutnya dari tabel di samping, besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 1,861 dan signifikan pada 0,002, berarti H0 ditolak, yang berarti data residual terdistribusi tidak normal. Untuk cara mendeteksinya, yang pertama yaitu jika signifikansi Kolmogorov-Smirnov test lebih besar dari 0,05, maka residual data terdistribusi normal. Sebaliknya, jika signifikansi Kolmogorov-Smirnov test lebih kecil dari 0,05, maka residual data tidak terdistribusi normal. Selanjutnya, ini ada multikoliniaritas yang berfungsi untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk cara mendeteksinya, yaitu yang pertama nilai R2 dihasilkan oleh estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. Yang kedua, menganalisis matrik korelasi variabel independen.
Jika antar variabel independen ada korelasi yang tinggi atau umumnya di atas 0,90, maka indikasi adanya multikoliniaritas. Multikoliniaritas dapat juga dilihat dari nilai tolerans dan variance inclusion factor atau VIF. Jika nilai tolerans kurang dari 1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka model regresi terbebas asumsi multikoliniaritas. Selanjutnya, ini ada uji autokorelasi yang berfungsi untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1. Model regresi yang baik harus bebas dari asumsi autokorelasi. Cara mendeteksinya yang pertama yaitu dengan uji Durbin-Watson test atau DW test. Hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 dan mensyaratkan adanya intercept atau konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lain di antara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah H0 tidak ada autokorelasi dan HA ada autokorelasi. Berikut ini ada tabel dari dasar pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi. Yang pertama itu jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4DL, maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Jika D terletak antara DU dan 4DU, maka hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Jika D terletak antara DL dan DU atau di antara 4DU dan 4DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Ini ada hasil output dari SPSS model summary. Nilai DW sebesar 2,061. Nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 100, dan jumlah variabel independen 4. Maka di tabel Durbin-Watson akan didapatkan nilai sebagai berikut. Pada tabel di samping, oleh karena nilai DW 2,061 lebih besar dari batas atas DU 1,76 dan kurang dari 4 1,76, maka dapat disimpulkan tidak bias menolak H0 yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif, atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya, cara mendeteksi uji autokorelasi yang kedua yaitu dengan run test. Run test, bagian dari statistik non-parametrik, dapat digunakan menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, maka dikatakan residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak. H0 sama dengan residual random dan HA sama dengan residual tidak random. Cara deteksi, jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka regresi tidak mengandung autokorelasi. Nah, di sampingnya ini adalah tabel dari hasil output SPSS yang menunjukkan bahwa nilai tes adalah negatif 0,01299 dengan probabilitas 0,000, signifikan pada 0,05, yang berarti hipotesis 0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual tidak random atau terjadi autokorelasi antar nilai residual. Yang selanjutnya ini ada uji heteroskedastisitas yang berfungsi untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk cara mendeteksinya, yang pertama yaitu jika titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara dalam uji heteroskedastisitas yang akan dijelaskan di sini adalah uji Gleicher dan uji Watt-Peters.
Yang pertama ini uji Glaser, yaitu caranya adalah dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya ini uji White equivalence, yaitu pengujian White merupakan salah satu pengujian yang digunakan untuk melihat apakah data terdapat masalah heteroskedastisitas atau tidak. Pengujian ini berbeda dengan pengujian Park dan Glaser. Pengujian White menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen menggunakan variabel yang sudah ada ditambah dengan nilai kuadrat dari variabel independen dan ditambah lagi dengan perkalian dua variabel independen. Dan penjelasan dari saya, untuk kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.